Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fa'afidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajari hadis, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar dan ngaji terhadap guru kita bersama, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, atau yang masyhur dengan sebutan Gus Baha. Mungkin Anda bisa mendengarkan ceramah beliau langsung, yaitu mengenai kitab Arba'in Nawawi hadis nomor 38. Kalau Anda mau mengecek hadisnya dalam kitab Sahih Bukhari, itu nomornya insya Allah nomor 6502. Dalam hadis tersebut dikatakan, innallaha qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi, dan seterusnya. Man 'ada waliyan, barang siapa yang memusuhi seorang waliku, kata Allah, faqad adzantuhu bil harbi, maka dia telah benar-benar memaklumatkan diri perang denganku, kata Allah. Nah, sekarang begini pertanyaannya, siapakah waliullah itu? Nah, tentu banyak definisi, banyak pengertian, tetapi sepanjang yang saya tahu dan saya dengar dari ceramah-ceramah Gus Baha, definisi wali itu simpel. Dalam menerangkan hadis ini misalnya, Gus Baha itu menyebutkan bahwa waliullah adalah perwujudan dari rahmat Allah. Dengan kata lain, orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah itulah seorang waliullah, minimal kandidat waliullah. Yang kedua, dalam beberapa kesempatan juga Gus Baha sering menyebutkan bahwa waliullah adalah orang yang mendapatkan ridho Allah. Dan yang sering nih beliau ungkapkan sesuai dengan manhaj atau kampanye yang beliau sering dengungkan, yaitu tarkul ma'asi. Seseorang yang selalu meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah, tentu disertai dengan menjalankan kewajiban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jelas. Nah, contoh misalnya Gus Baha itu mencontohkan cara mudah untuk menjadi waliullah dengan cara mencari ridha Allah. Beliau mengungkapkan sebuah hadis, kalau nggak salah begini, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakula aklatan aw yashraba syarbatan fayahmidahu 'alaiha. Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat ridho kepada seseorang yang ketika makan, walaupun sesuap misalnya, apalagi sepiring, itu memuji Allah. Ya, sesingkat cerita, ketika mau makan baca doa sebelum makan, sesudah makan baca doa sesudah makan. Tentunya doa bukan sembarang doa, tetapi doa yang disertai perasaan ma'rifatullah, mengetahui bahwa makanan ini itu datangnya dari Allah yang harus kita syukuri. Dengan cara gimana? Dengan cara berdoa misalnya. Dengan cara gimana? Misalnya dengan menggunakan, setelah kita mendapatkan kekuatan dari makanan tersebut, digunakan di jalan yang baik dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan saya masih ingat ketika ada seseorang yang bertanya kepada Gus Baha kira-kira begini, Gus, dalam bahasa saya tentunya ini, Gus, gimana ceritanya ini?
Al-Quran yang kitab mukjizat, Al-Quran yang begitu penting, kok menceritakan hal-hal yang sepele seperti makan dan minum, ya kan? Jadi menurut si penanya ini, makan dan minum adalah hal-hal yang sepele. Tapi jawaban Gus Baha sangat menakjubkan, bahwa lalu kalau menurut kamu yang penting itu apa? Seminar misalnya begitu, kajian-kajian atau hal-hal lain? Ya bukan. Orang kalau tidak seminar itu tidak akan mati. Orang kalau tidak jalan-jalan tidak akan mati. Tapi seseorang kalau tidak makan, kalau tidak minum, syariatnya dia akan mati. Jadi penting mana? Makan, minum, atau seminar, atau hal lainnya? Tentu makan dan minum itu lebih penting daripada seminar dan hal lain. Nah, di sini dengan jawaban tersebut kemudian sang penanya itu sadar bahwa makan dan minum adalah merupakan sesuatu yang luar biasa. Nah, kira-kira begitu. Orang yang ketika makannya dan minumnya dengan pengertian seperti itulah yang kemudian bisa menjadi waliullah, menjabat ridho Allah. Iya, ketika dia makan dia tahu siapa yang memberi makan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia makan dia tahu siapa dirinya, yaitu orang yang hanya dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahu siapa dirinya, tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira begitu. Nah, pada kesempatan lain Gus Baha juga menceritakan itu misalnya wali jalur tidur. Jadi beliau menceritakan ada seorang waliullah yang jadi wali itu gara-gara banyak tidur. Kok bisa? Yaitu tidur dengan makna tarkul ma'asi. Jadi ketika dia tidur itu bukan sembarang tidur, tapi tidur dalam rangka meninggalkan banyak maksiat. Misalnya daripada ghibah mending tidur, dapat pahala tidur. Misalnya daripada berjudi, misalnya mereka tidur, dapat pahala tidur, dan terus tarkul ma'asi. Nah, kira begitu. Nah, itu pengertian dan cara menjadi wali versi Gus Baha yang saya tahu. Yang nggak saya tahu tentu sangat banyak, kira-kira begitu. Nah, lalu sekarang ini kan hadisnya hadis Bukhari. Syarah Bukhari yang paling terkenal tentunya adalah Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, siapa waliullah itu? Waliullah adalah al-alimu billahi al-muwadhibu ala ta'atihi al-mukhlisu fi ibadatihi. Jadi wali Allah adalah orang yang tahu siapa Allah, orang yang terus-menerus taat kepada Allah dan hatinya ikhlas. Jadi ini kalau menurut Imam Ibnu Hajar untuk menjadi seorang wali syaratnya 3. Yang pertama ma'rifatullah, yang kedua terus-menerus taat kepada Allah, dan yang ketiga hatinya ikhlas. Itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, gitu. Sudah ya. Nah, jika dikatakan man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Nah, siapa yang memusuhi wali? Kan begini. Waliullah itu kan sering dimaksudkan dengan kekasih Allah. Kalau seseorang memusuhi kekasih Allah, itu sama saja dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman pertanyaannya, kalau yang bermusuhan itu sesama wali, kenapa? Gimana? Misalnya ada wali A bermusuhan dengan wali B. Nah, kalau udah kelasnya wali ya udah, insya Allah si wali A dia istilahnya tidak sepakat dengan wali B karena Allah, dan yang wali B tidak sepakat dengan wali A juga karena Allah. Misalnya di zaman para sahabat itu kan ada seorang Abu Bakar misalnya berselisih pendapat dengan siapa, atau seorang Sayyidina Ali berselisih pendapat dengan sahabat siapa. Itu kan dua-duanya sesama wali, sehingga mereka itu misalnya marah-marahnya karena Allah fillah dan billah, begitupun dalam tanda petik musuh marahnya itu juga sama, kira-kira begitu. Nah, cuman masalahnya terkadang kita kan nggak tahu apakah seseorang itu wali atau bukan. Nah, insya Allah yang naik pada penjahit mazhar, yang dimaksudnya adalah orang-orang yang memusuhi wali. Nah, yang sudah jelas waliullah, kira begitu. Kalau yang belum jelas ya kita nilai dengan syariat Islam itu. Kalau dia itu istilahnya sesuai
perilakunya sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan qaulul ulama, insya Allah orang yang masyhur waliyullah itu memang waliyullah. Kalau tidak ya nanti dulu. Sudah jelas ya. Liman adali waliyan faqad aldantuhu bil harbi. Terus wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaihi. Nah, begini. Lalu pertanyaannya tadi waliyullah sudah, menurut Gus Baha siapa, menurut Ibnu Hajar juga sudah siapa. Nah sekarang lalu bagaimana caranya seseorang menjadi wali supaya dicintai Allah. Nah, jadi dikatakan ini hadis qudsi bahwa Allah mengatakan sesuatu yang dilakukan oleh seorang hamba yang paling dia cintai untuk bertaqarrub adalah melaksanakan fardu, melaksanakan yang diperintahkan Allah. Jadi ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah ibadah fardu. Taqarrub yang paling dicintai Allah adalah taqarrub dengan ibadah fardu. Tapi yang difardukan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kalau Gus Baha itu mencontohkan misalnya sholat fardu dengan sholat sunat. Tentu sholat fardu itu lebih utama dan lebih dicintai daripada sholat sunat. Begitupun sedekah. Sedekah fardu, zakat misalnya tentu lebih disukai dengan sedekah sunat atau sedekah biasa misalnya. Lalu ketika kita memberi pun begitu, istilahnya kita memberi seseorang makanan sekunder, misalnya suplemen misalnya, itu kalah dengan kalau kita memberi makanan bahan pokok. Jadi dengan kata lain, kita memberi beras itu lebih dicintai daripada memberi suplemen misalnya. Tentu nanti syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ingat di sini. Mimma iftaratu alaihi, sesuatu yang Allah fardukan kepada kita, bukan sesuatu yang difardukan oleh seseorang. Terkadang kan begini, ada orang yang sedang senang ibadah misalnya gitu kan, saking senangnya ibadah dia mewajibkan kepada dirinya sendiri misalnya, saya berjanji tidak akan nikah misalnya supaya fokus ibadah. Itu juga nggak tepat, karena itu bertentangan dengan sunnah Rasul, kira-kira begitu. Misalnya saya akan puasa terus, gak akan putus-putus saking senangnya puasa, itu juga nggak betulnya. Iftaratu yang difardukan di sini maksudnya adalah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang difardukan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri, kira-kira begitu. Nah, terus kita lanjutkan, jelas ya. Jadi kalau kita pengen jadi waliyullah atau kepengen jadi waliyullah itu salah satu cara yang paling dicintai Allah itu adalah menjalankan apa yang diwajibkan Allah. Terus lanjut, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Lanjutkan. Nah, terus yang kedua setelah fardu itu adalah menjalankan perkara-perkara sunnah. Sunnah apa? Iya, perkara sunnah yang paling utama tentu adalah sholat sunnah, gitu kan. Setelah sholat sunnah nanti kesunahan yang lain terus. Nah, sehingga begini, kalau seseorang konsisten menjalankan apa yang difardukan oleh Allah, konsisten menjalankan apa yang disunahkan oleh Allah dengan hati yang ikhlas, maka pada akhirnya Allah akan mencintai dia. Nah, setelah kita dicintai Allah, maka Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Nah, ini kalimat-kalimat yang rawan disalah tafsirkan. Tapi saya senangnya Gus Baha itu berani mengartikan ini dengan kata-kata yang belum ditafsirkan. Jadi fa idza ahbabtuhu, ini kata Allah, kalau aku mencintai seseorang, maka aku jadi pendengarannya, maka aku jadi penglihatannya, maka aku jadi tangannya, maka aku jadi kakinya. Gus Baha berani gitu. Nah, ini kalau orang-orang yang nggak kenal Gus Baha hanya memotong video Gus Baha seperti tadi itu dalam membaca hadis ini, maka orang tersebut kemudian akan menuduh Gus Baha bisa-bisa, wah ini Gus Baha wahdatul wujud, karena dia menganggap bahwa tangan wali adalah tangan Allah,
pendengaran wali adalah pendengaran Allah, mata wali adalah mata Allah. Ya, kira itu. Tapi enggak. Nah, kalau orang-orang yang kenal Gus Baha, yang sering mendengar ceramah Gus Baha, dia akan tahu bahwa Gus Baha itu Ahlus Sunnah wal Jamaah tulen, dan dia itu selalu mengkampanyekan takwil. Untuk ayat-ayat tertentu, untuk kalimat-kalimat tertentu itu harus ditakwil. Tetapi beliau juga tidak membenci, tidak mentakwil. Jadi kapan harus mentakwil sebuah kalimat, kapan tidak mentakwil sebuah kalimat, harus pas, harus tepat. Jadi jelas ya setelah seseorang. Nah, kemudian lalu apa penjelasan? Penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengenai makna ini itu banyak dijelaskan. Pendapat-pendapat ulama tentang kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaru alladhi yubsiru bih, yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa yang dimaksud Allah menjadi penglihatannya, menjadi pendengarnya itu bahwa seseorang setelah menjadi waliullah itu tidak melihat sesuatu terkecuali sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pakai mana takwil. Kemudian tidak mendengar sesuatu kecuali yang diridhoi Allah, dan tidak menggunakan tangan pada sesuatu kecuali pada yang diridhoi Allah. Lanjut. Wa in sa'alani la'utiyannahu wala inis ta'adzani la'uidzannahu. Jika si wali itu berdoa kepada Allah meminta, maka akan dikabulkan. Jika dia minta perlindungan, maka akan dilindungi. Jadi setelah seseorang jadi wali itu doanya mustajab, kemudian juga ketika minta perlindungan dia juga akan dilindungi. Nah, mengenai ini Gus Baha pernah cerita seorang wali yang berdoa, ya Allah, ini saya kan waliullah, makan ini tentu dalam bahasa saya, makan sehari sepiring juga sudah cukup, jadi nggak harus kerja. Nah, pada akhirnya dia itu entah gimana ceritanya sehingga akhirnya masuk penjara, dan dia di penjara itu ya makan minum nggak harus kerja. Nah, kemudian si wali baru tahu, oh ini salah doa, kira-kira gitu. Nah, lanjut. Wa ma taraddu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrihu masa'athu. Nah, di sini dimaksudnya itu dari sekian banyak pendapat yang pada akhirnya berkesimpulan bahwa salah satu keistimewaan para wali itu adalah ketika dia mati atau meninggal mendapat perlakuan khusus husnul khotimah, enggak layaknya seperti orang-orang kebanyakan. Nah, kembali lagi. Nah, kemudian mengenai bahwa fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaru alladhi yubsiru bih. Ini banyak orang-orang yang kemudian tersesat memaknai ini. Di antara mereka adalah orang-orang yang berpandangan wahdatul wujud. Bahkan Gus Baha itu menjelaskan bahwa kalau dia seorang wali ini, kalaulah wahdatul wujud itu tidak dilarang oleh syariat, maka hampir setiap wali itu akan mendekati wahdatul wujud. Karena apa? Saking dekatnya seorang wali dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah terbuka hijab kayak gitu. Nah, ketika mencontohkan wali yang terjebak dalam wahdatul wujud, misalnya dia adalah Al-Hallaj, kemudian di Indonesia ada Syekh Siti Jenar. Jadi itu ya kira-kira bahwa kita lanjutkan bahwa itu sudah beberapa penjelasan Gus Baha yang berkaitan dengan hadis ini. Maka dari hadis ini kita itu bisa mengambil pelajaran. Pelajaran yang pertama, ada 3 wasilah atau ada 3 tawasul yang membuat seseorang dekat kepada Allah, atau yang membuat seseorang dicintai Allah, atau yang membuat seseorang jadi waliullah. Apa wasilah tersebut? Yang pertama, menjalankan perkara yang wajib. Gak usah neko-neko. Kalau kepengen dicintai Allah, jalankan saja yang diperintahkan Allah. Yang kedua, menjalankan yang sunnah.
Jadi nggak usah neko-neko lah. Kalau kepengen dicintai Allah, kepengen dicintai Rasulullah, kepengen menjadi waliullah, kepengen menjadi orang yang soleh, nggak usah macam-macam. Jalankan yang diperintahkan Allah, jalankan yang diperintahkan Rasulullah, dan yang ketiga ikhlas dalam beramal. Cukup udah, masa kurang marem, sholat aja lagi, tapi harus jadi 3 wasilah ya untuk menjadi waliullah. Nggak usah nambahin yang macam-macam. Takut sah, kalau benar nggak masalah, kalau salah gimana? Nah terus pelajaran yang kedua itu ada 3 karomah para wali. Karomah yang pertama itu panca indranya adalah panca indranya. Saya sendiri takut makanya bahwa panca indra para wali itu seperti panca indra Allah. Wah, nanti ini bisa aliran sesat begitu kan, bisa terjebak dalam paham sesat musyabihah. Kalau dalam konteks ilmu tauhid ada mujassimah misalnya, kalau dalam konteks ilmu tasawuf ada wahdatul wujud, ada ilhad dan lain-lain. Nah kemudian karomah yang kedua itu doanya didengar Allah, jadi doanya mustajab. Kemudian yang ketiga kematiannya dispesialkan oleh Allah. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menceritakan kematian Nabi Musa alaihissalam. Jadi ketika malaikat Jibril datang mau menjemput nyawanya Nabi Musa, itu malaikat ditampar kira-kira sama Nabi Musa. Nah karena istilahnya ngapain kira-kira begitu. Karena ditampar dia pulang lagi kepada Allah, bolak-balik. Nah, sampai akhirnya Nabi Musa dicabut nyawanya. Nah taradud itu ada persyaratan spesial. Jadi gimana kamu mau meninggal? Oke. Nah, kemudian ketika saya juga ingat ceritanya Gus Bah yang menceritakan tentang kematian Nabi Ibrahim kalau nggak salah itu. Jadi ketika Nabi Ibrahim mau wafat, malaikat datang. Malaikat maut tentunya. Nah, ketika malaikat maut datang sama Nabi Ibrahim ditanya, "Masa seorang kekasih akan membunuh kekasihnya, akan mengambil nyawa kekasihnya?" Malaikat pun pulang lagi. Balik kira begitu sampai akhirnya Nabi Ibrahim diambil nyawanya. Nah itu contoh spesialnya seorang waliullah kira-kira begitu. Nah yang ketiga yaitu seorang wali yang gagal jadi wali. Siapa? Yaitu aliran Ittihadiyah. Nah, aliran Ittihadiyah memaknai hadis ini itu secara hakiki. Jadi kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih. Kan aku kata Allah adalah pendengaran hambaku yang digunakan untuk mendengarnya. Jadi menurut orang-orang aliran Ittihadiyah ini telinganya wali ya telinganya Allah. Hakiki itu kan memang begitu. Kata aliran sesat ini matanya wali, yo matanya Allah, kata aliran sesat ini kira-kira begitu. Tapi naudzubillahi min dzalik. Kan contoh aliran sesat, jadi contoh orang-orang yang gagal jadi wali. Nah yang kedua orang yang gagal itu yang wahdatul wujud, penyatuan zat Allah dengan zat makhluk. Jadi Allah bersatu dengan makhluknya secara mutlak. Nah, itu wahdatul wujud. Itu juga aliran sesat karena salah paham terhadap ayat-ayat seperti ini tadi, seperti hadis-hadis seperti ini. Yang ketiga orang yang gagal jadi wali itu adalah melaksanakan wasilah yang salah. Jadi dia kepengen jadi wali bertawasul, tawasulnya salah. Bikin wasilah, wasilahnya salah. Ibadahnya salah. Misalnya Allah memerintahkan sesuatu, dia malah meninggalkannya. Rasulullah mensunahkan sesuatu, dia malah meninggalkannya. Kemudian hatinya tidak ikhlas dan lain-lain. Nah kemudian Syekh Abu Fadl bin Alqa menjelaskan hadis ini menjelaskan beberapa hal. Yang pertama kemuliaan seorang wali. Tadi sudah sebutkan kemuliaan seorang wali bahwa pandangannya, telinganya, kakinya, tangannya dan semuanya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melihat kecuali yang diridhoi Allah. Tapi penjaganya tentu beda dengan penjagaan Nabi dan Rasul karena yang maksum itu hanya Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua, hadis ini itu mengandung pelajaran tentang bahayanya memusuhi seorang wali. Jadi kalau kita sudah tahu seorang wali atau ada seseorang yang
ijma' ulama mengatakan itu wali, maka tugas kita adalah untuk ngaji kepada beliau, istilahnya menghormati beliau, bukan sebaliknya, bukan memusuhi. Nah, yang ketiga itu kemungkinan seseorang wali itu melihat perkara gaib jika diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan kalau dalam beberapa tadi dikatakan bahwa yang bisa melihat perkara gaib itu adalah hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, dan yang lainnya. Begitu termasuk waliullah. Kalau diberitahu oleh Allah itu mungkin bisa melihat. Ini saya bacakan tabirnya. Qala asy-Syaikh Abdul Fadl bin Atha wa fihi diralatun ala jawazil itlaqil waliyyi 'alal mughayyibat bi itlaqillahi ta'ala lahu. Nah, hadis ini juga bisa menjadi dalil wenangnya waliullah melihat perkara-perkara gaib sebab diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wala yamna'u min dzalika dhahiru qaulihi ta'ala 'alimul ghaibi fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada illa man irtada bir rasulin. Nah, pendapat tersebut itu tidak bertentangan dengan firman Allah 'alimul ghaibi fala yudhiru 'ala ghaibihi ahada illa man irtada bir rasulin. Jadi kalau di sini kan taksisnya hanya rasul saja, tetapi selain rasul pun kalau diberitahu oleh Allah itu mungkin. Nah, dalilnya fa innahu la yamna'u dukhula ba'di atba'ihi ma'hu bit tabi'iyah lisidqi qaulina ma dakhala 'alal malikil yaum illal waziru wa minal ma'lum annahu dakhala ma'hu ba'du qadamihi. Nah, menurut tadi Syekh Abdul Fadl mengatakan alasannya begini, memang yang diizinkan itu hanya Rasul saja, tetapi pengikut-pengikut Rasul pun bisa juga. Alasannya begini, misalnya pada hari ini yang diizinkan masuk hanya seorang menteri, tetapi sudah menjadi kelaziman jika seorang masuk menghadap kepada raja, jika seorang menteri menghadap kepada raja itu biasanya diikuti oleh asisten-asistennya, kira-kira begitu. Nah, ini pun begitu kira-kira, yang diizinkan melihat perkara gaib itu adalah para rasul. Nah, maka pengikut-pengikut rasul pun terkadang diizinkan juga. Jadi siapa pengikut rasul itu? Diantaranya adalah para waliullah. Nah, qultu. Nah, sekarang kemudian Ibnu Hajar mengomentari pendapat Syekh Abu Fadl tersebut yang mengatakan qultu al-wasfu al-mustahna lirrasuli huna in kana fi ma yata'allaqu bi khususi kaunihi rasulan fala musyarakata li ahadin min atba'ihi bihi illa minhu wa illa fayahsulu maqala wal ilmu indallahi ta'ala. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar mengatakan jika khususnya tersebut berkaitan dengan khususnya seorang rasul, maka selain rasul nggak akan tahu. Tapi kalau khususnya tersebut bersifat umum, maka selain seorang rasul juga bisa tahu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya bacakan ini terjemahnya hadis dari Abu Hurairah. Ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang kepadanya. Dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku mencintai dia. Jika aku sudah mencintainya, maka akulah pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikannya untuk berjalan. Jikalau ia memintaku, pasti ku beri, dan jika meminta perlindungan kepadaku, pasti ku lindungi. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang aku menjadi pelakunya sendiri, sebagaimana keraguan-raguanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang ia khawatir terhadap kematiannya itu, dan aku sendiri khawatir ia merasakan kepedihan sekitarnya. Sahih Bukhari ayat 6502. Nah, bagi Anda yang mau mendengarkan langsung ceramah Gus Baha, nanti linknya itu sebagai referensi saya sertakan di sini. Nah, bagi Anda yang mau menghafalkan hadisnya juga insya Allah saya tuliskan di deskripsi video ini.
Mudah-mudahan bermanfaat, dan bagi Anda jangan lupa untuk subscribe dan like serta share video ini. Mudah-mudahan kita bersama-sama menjadi orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang-orang yang bercahaya di dunia dan bercahaya di akhirat karena mau belajar hadis dan mau menyebarkannya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.